Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih dipertemukan kembali pada pembelajaran kimia organik semester genap tahun pelajaran 2020-2021. Meskipun pembelajaran masih dilaksanakan dari rumah atau secara online. Semoga kalian masih memiliki rasa semangat untuk belajar demi mencapai cita-cita. Pada pertemuan ini, kita akan bersama-sama belajar salah satu materi menarik dalam kimia organik, yaitu tentang functional group atau gugus fungsional. Nah, materi gugus fungsional ini merupakan materi basic atau prasyarat yang diperlukan ketika kita belajar pelajaran analisis instrumen di kelas 12 dan kimia organik di kelas 13. Pada materi analisis instrumen kelas 12, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara menentukan kadar dan suatu senyawa apa yang terdapat di dalam suatu sampel dengan menggunakan spektrofotometer IR. Dan pada pelajaran di kelas 13 pada mata pelajaran kimia organik, nanti kita akan belajar tentang bagaimana cara interpretasi spektrum dari suatu senyawa dengan menggunakan spektrofotometer IR. Nah, ini yang menjadi basic ilmu pengetahuannya itu adalah tentang gugus fungsional. Jadi kalau gugus fungsionalnya tidak paham, maka otomatis kita tidak bisa melakukan apapun nanti untuk materi kelas 12 dan kelas 13. Baiklah, kita mulai pelajarannya. Mungkin ada yang bertanya-tanya, ini yang di slide ini siapa ya? Saya jelaskan, ini adalah saya ketika saya tinggal di Perancis. Tapi ketika pulang ke Indonesia, mengingat di Indonesia banyak sekali permasalahan yang dihadapi, maka saya berubah menjadi seperti ini. Kita lanjut. Di sini ada 3 pokok bahasan yang akan kita pelajari pada materi gugus fungsional. Yang pertama, definition atau definisi dari gugus fungsional. Yang kedua, sum of functional groups, beberapa gugus fungsional. Nah, di sini kita akan fokus belajar pada 16 gugus fungsional dan plus 2 gugus fungsional yang sudah pernah kita pelajari pada materi sebelumnya, yaitu alkena dan alkuna. Dan yang ketiga ada classification atau pengelompokan gugus fungsional. Kita mulai dari definisi gugus fungsional. Nah, dari definisi ini, dari slide ini, saya berharap kalian bisa membedakan yang mana functional group dan yang mana family name-nya. Nah, kita mulai dari gambar yang pertama. Ini kalau kita tolong sebutkan ini kelompok apa gitu ya. Maka kita akan menjawab ini adalah manusia salju atau snowman. Nah, kenapa disebut manusia salju? Karena dia memiliki ciri-ciri yang pertama terbuat dari salju. Yang kedua biasanya menggunakan hidung dari wortel gitu, misalnya seperti itu. Nah, terbuat dari salju menggunakan hidung dari wortel itu kita sebut sebagai functional group-nya. Nah, family name-nya apa atau nama keluarganya apa? Nah, nama keluarganya adalah snowman atau manusia salju. Lanjut ke gambar yang kedua. Kita menyebutnya ini adalah family name-nya adalah wisudawan atau graduate. Sementara functional group-nya adalah toga atau jubah. Gambar yang ketiga, functional group-nya ada gitar, ada stick band, family name-nya adalah musician atau pemusik. Gambar yang keempat, ciri-cirinya atau functional group-nya ada jubah, mulut terbuka seperti sedang bernyanyi. Maka nama keluarganya itu adalah family name-nya adalah choice atau paduan suara.
Terakhir di sini ada family name-nya students atau siswa. Nah, functional group-nya itu adalah dia menggunakan seragam atau dasi. Nah, jadi kita sekarang sudah bisa membedakan yang mana functional, yang mana family name, tapi berdasarkan gambar. Nah, sekarang kita coba bagaimana kalau dikaitkan dengan struktur suatu senyawa organik. Karena kalau kalian ini sudah bisa memilah mana functional group dan family name, berarti kalian sudah punya bekal yang sangat bagus untuk belajar tentang gugus fungsional. Nah, yang pertama, gugus fungsional itu adalah the most reactive part of an organic molecule. Bagian yang paling reaktif dari suatu senyawa organik. Nah, kita ibaratkan di sini adalah suatu senyawa organik dengan rumus struktur CH3, CH2, 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 OH. Kita menentukan yang mana gugus fungsionalnya. Gugus fungsionalnya itu adalah yang paling reaktif. Berarti dalam hal ini adalah OH-nya. Maka OH di sini adalah kita sebut sebagai functional group-nya. Nama keluarga yang tadi adalah senyawa apa sih yang memiliki gugus OH? Disebut dengan keluarga apa? Itu adalah keluarga alkohol. Jadi functional group-nya OH atau hidroksi. Family name-nya adalah alkohol. Definisi yang pertama. Yang kedua, it's composed of an atoms or a group of atoms. Jadi dia tersusun oleh suatu atom atau suatu gugus. Kalau lihat senyawa ini, yang menjadi gugus fungsinya itu adalah OH atau hidroksi. Terdiri dari 2 atom. Berarti ini kategorinya grup. Nah, sementara yang kategorinya atom, kita ambil contoh senyawa CH3, CH2, 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 Cl. Nah, Cl di sini adalah gugus fungsional, tapi dia bentuknya adalah atom. Bisa dipahami ya, jadi bisa atom, bisa suatu gugus. Kemudian yang ketiga, reactions take place at functional group. Jadi reaksi terjadi pada gugus fungsional. Ketika suatu senyawa ini direaksikan dengan suatu reagent, misalnya dengan asam sulfat, ya, maka hanya bagian hidroksi saja yang bereaksi. Bagian yang lainnya, hydrocarbon portionnya itu tidak mengalami reaksi. Nah, berarti ini adalah gugus fungsionalnya. Bisa dipahami ya. Berikutnya, ini ada 3 alasan utama kenapa kita belajar gugus fungsional. Jadi pentingnya belajar gugus fungsional itu yang pertama, itu membantu kita dalam memberikan nama dari suatu senyawa. Yang kedua, membantu kita dalam mengelompokkan senyawa ke dalam keluarganya atau family. Dan yang ketiga, memberikan senyawa organik tersebut sifat kimianya atau personality terhadap senyawa organik tersebut. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, memberikan bantuan buat kita untuk memberikan suatu nama. Jadi ketika ada senyawa seperti ini diberi tanda panah, ini adalah ikatan karbon, double bond karbon. Nah, ini adalah suatu senyawa alkena. Ketika kita disuruh atau diminta untuk memberikan nama, maka kita akan memberikan nama sesuai dengan tata nama dari senyawa alkena, bukan dari alkuna ataupun alkohol atau aldehid. Ketika ada senyawa seperti ini ada OH, ada ciri khas dari alkohol, maka ketika kita ingin memberikan nama ini, maka kita berikan nama sesuai dengan tata nama untuk senyawa alkohol, bukan untuk aldehid, keton, atau senyawa yang lainnya. Yang kedua, membantu dalam mengelompokkan senyawa. Otomatis ketika kita melihat senyawa ini, pasti ini keluarganya atau kelasnya adalah alkena. Dia punya nama khususnya pentuin, pen 2 enak ya. Ketika kita melihat senyawa seperti ini berarti ada OH-nya, dia adalah suatu keluarga alkohol. Lebih tepatnya primary alkohol atau alkohol primer. Nah, ini nama senyawanya adalah butan 1-ol. Yang ketiga, memberikan senyawa tersebut sifat kimianya atau personality-nya. Maksudnya seperti apa? Ya. Jadi ketika di sini ada suatu senyawa yang memiliki angka 2, maka sifat dari senyawa tersebut mudah mengalami reaksi adisi. Dia tidak mengalami reaksi eliminasi. Nah, jadi ini membatasi atau memberikan sifat kimia dari senyawa yang ditimpanginya. Sehingga ketika direaksikan dengan hidrogen, maka dia berubah menjadi
senyawa single bond atau berubah menjadi senyawa alkana. Beda halnya dengan senyawa ini yang ada OH. OH tidak bisa mengalami reaksi adisi, maka di sini reaksinya eliminasi. Nah, ketika direaksikan dengan asam sulfat pekat pada suhu 170 derajat Celcius, maka ini OH-nya akan tereliminasi membentuk ikatan rangkap 2 dan melepaskan air. Jadi adanya gugus fungsi tersebut yang menempel pada suatu senyawa tersebut itu memberikan karakteristik terhadap senyawa yang ditumpanginya. Ini analoginya seperti ini. Misalnya kelas 11.6 itu ada yang pinternya, ada juara umumnya. Orang menyebutkan kelas 11.6 itu pintar-pintar. Padahal sebenarnya yang pintarnya 1, 2, 3. Tapi karena di situ ada juara umum, maka dia menyebutnya senyawa kelas 11.6 itu pintar-pintar. Nah, anak yang pintar ini adalah gugus fungsi dari kelas 11.6 tersebut. Jadi membawa sifat khusus terhadap kelas tersebut. Contoh lain misalnya kelas 11.1. Di sini kelas 11.1 itu cantik gitu. Ada yang cantik 1 sampai 3 orang. Kalau yang lainnya cantik, kayak yang lainnya cantik juga gitu. Cuma yang dianggap paling cantik 1 sampai 3 orang. Nah, teman-temannya itu menyebutkan kalau kelas 11.1 itu cantik-cantik ya. Padahal yang cantiknya hanya 1 sampai 3 orang. Nah, itu artinya yang 3 orang yang cantik itu dia memberikan personality untuk kelas 11.1 sebagai kelas yang cantik-cantik. Kita lanjut ya. Pada pertemuan ini kita akan fokus pada 16 gugus fungsional. Nah, kekurangan atau kelemahan dari belajar gugus fungsi itu adalah kesiapan dari mental. Kenapa? Karena belajar gugus fungsi itu kita akan menggunakan memori. Jadi memori kita akan digunakan. Zaman sekarang anak remaja itu lebih cenderung untuk hal-hal yang mengingat itu berat gitu melakukannya. Padahal sebenarnya materi gugus fungsional ini itu lebih banyak mengingatnya dibandingkan dengan melakukan suatu hal. Nah, ini mengingatnya itu, ini 16 gugus fungsional ini jelas-jelas baru. Artinya kalau hal yang baru itu kita pelajari mungkin memerlukan waktu yang cukup lama atau bertahap untuk bisa memahaminya. Oleh karena itu saya mohon kalian memberikan ruang hati ya untuk belajar tentang gugus fungsional. Apa saja 16 gugus fungsional yang akan kita pelajari itu? Yang pertama ada alkohol, yang kedua fenol, ketiga ether atau ether, keempat aldehyde, 5 keton, 6 carboxylic acid. Ini masing-masing akan kita bahas tuntas. 7 esters. Jadi ada ether, ada esters. Jadi kalau ether berarti langsung setelah huruf E ada TH. Kalau ini ester ada S-nya. Kemudian nitril, arin, arena ya, alkyl halide, amine dan amine. Sampai nomor 12. Nomor 13 carboxylic acid halide. Kalau dilihat dari namanya, berarti ini adalah turunan dari asam karboksilat. 14 carboxylic acid anhydride, thiol, sulfide, alkin dan alkain. Alkin dan alkain itu hanya sebagai pengingat saja bahwa kita sudah belajar suatu senyawa yang memiliki gugus fungsional, di mana alkena mengandung rangkap 2 dan alkuna mengandung rangkap 3. Ini tidak akan kita bahas lagi di sini. Kita mulai pada gugus fungsi yang pertama, ada alkohol. Alkohol ini memiliki rumus umum ROH. Tapi ketika dia sudah spesifik alkoholnya apa, maka dia rumus atau umumnya berbeda dari rumus secara keseluruhan. Jadi sini alkohol berdasarkan based on the position of hydroxy group on the parent chain dibagi ke dalam 3 kelompok besar. Yang pertama primary alcohol, secondary alcohol, tertiary alcohol.
Primary, secondary, tertiary itu based on the position of hydroxyl group. Nah, di sini primary alkohol ini diartikan sebagai suatu senyawa alkohol di mana gugus hidroksinya itu terikat pada atom karbon primer. Pada semester yang lalu kita sudah belajar apa itu atom karbon primer. Atom karbon primer itu adalah atom karbon di mana dia mengingat satu atom karbon tetangganya secara langsung. Nah, kita lihat ya. Kalau atom karbon primer, primary alkohol rumusnya RCH2OH. Sekunder RCHR. Tersier di sini ada R, C mengikat 3 alkyl, 3 karbon. Nah, tadi disebut dengan primer karena C ini adalah C primer, dia mengikat satu atom karbon tetangganya. Nah, ketika OH nempel di C primer, maka kita sebut sebagai primary carbon. Kemudian berikutnya, ketika OH nempel di karbon yang dia sendiri mengingat 2 atom karbon tetangganya, maka disebut dengan secondary alkohol. Ketika OH-nya terikat pada atom C, atau kita sebut dengan C tersier, yang mengikat 3 atom C tetangganya, kita sebut sebagai alkohol tersier. Nah, di sini kita belum sampai pada target bagaimana cara memberikan nama terhadap alkohol ini, tapi kita diminta untuk mengidentifikasi ini jenis alkoholnya apa. Nah, contoh alkohol primer itu adalah CH3CH2OH. Ini contoh untuk alkohol sekunder, contoh untuk alkohol tersier. Untuk lebih mengingatnya, sini OH-nya itu terikat pada C yang masih ada 2 hidrogen itu disebut dengan primer. Kalau OH-nya terikat pada C yang hanya 1 hidrogen itu sekunder. Kalau C yang sudah tidak ada hidrogen lain itu tersier. Nah, ada alkohol, ada juga yang disebut dengan fenol. Nah, kalau fenol ini rumusnya mirip dengan alkohol, jadi ada OH-nya. Tapi bedanya, kalau alkohol sih OH-nya terikat langsung dengan R. R itu kita sebut dengan alkyl. Tapi kalau fenol, OH-nya terikat dengan AR. AR kita sebut dengan aryl atau alkyl aromatik. Nulisnya ARYL. Nah, fenol ini memiliki rumus molekul AROH. Nah, cirinya kalau fenol ini dia gugus hidroksinya atau the hydroxy group directly attached to benzene ring. Jadi dia terikat langsung dengan cincin benzena. Nah, ini cirinya seperti ini. Ini struktur gugus fungsinya ya. Jadi kolom yang sebelah sini adalah rumus umumnya, ini struktur gugus fungsinya, dan ini contoh spesifiknya. Nah, contoh spesifiknya di sini ada benzena yang terikat dengan OH. OH yang terikat dengan benzen. Atau kita sebut dengan fenol. Berikutnya yang ketiga ada ether. Ether mirip dengan alkohol. Kalau alkohol ROH, maka ether adalah ROR. Nah, R ini bisa digantikan oleh karbon atau oleh alkyl. Ya. Contohnya di sini ada struktur gugus fungsinya. Jadi si O-nya itu mengikat 2 atom karbon kiri dan kanan. Contoh spesifiknya CH3OCH3. Jadi si O-nya ada di tengah, tapi kalau alkohol O-nya ada di ujung. Kemudian ada aldehin. Rumus umumnya RCOH. Nah, yang bisa diganti-ganti itu adalah R sebelah kirinya. Contohnya diganti dengan CH3. Nah, ini sekali lagi untuk namanya kita belum sampai pada tahap tersebut. Kemudian keton, rumus umumnya adalah RCOR. Nah, R yang kiri dan R yang kanan itu bisa diganti-ganti, bisa dengan alkyl apa saja gitu ya di sini. Contohnya CH3, CO, CH3, ini keton. Nah, bedanya keton dan aldehid adalah aldehid itu si karbonilnya itu pasti langsung terikat dengan hidrogen. Artinya posisi dari CO-nya itu selalu di ujung. Tapi kalau keton, CO-nya itu tidak pernah di ujung. Lanjut, carboxylic acid. Rumus umumnya RCOOH. Rumus struktur gugus fungsinya. Nah, R-nya yang bisa diganti-ganti oleh apa saja. Contohnya CH3COOH. Kemudian ester. Mirip dengan asam karboksilat. Bedanya, asam karboksilat O-nya terikat dengan hidrogen. Sementara untuk ester
O-nya terikat dengan alkil. Contohnya CH3, COO, CH3. Berikutnya ada nitril. Nitril kita sebut sebagai dengan nama trivialnya itu adalah cyanide atau cyanida. Rumus umumnya adalah RCN. Nah, nitril R-nya ini bisa diganti-ganti ya. Contohnya adalah CH3CN. Jangan lupa CN-nya itu adalah C rangkap 3. Kemudian yang ke-9 ada arin atau arena. Ini mirip dengan penol, bedanya kalau penol kan di sininya OH. Nah, kalau arena atau arin di sininya adalah alkil. Contohnya ini ya, senyawa toluena. Berikutnya ada alkil halide. Rumus umumnya adalah RX. Nah, X ini adalah golongan halogen. Jadi bisa diganti X-nya dengan fluoro, kloro, bromo, atau iodo. Nah, karena ketika X-nya ini menempel di karbon mana, ya maka alkil halida ini juga terbagi ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada primary, secondary, dan tertiary. Ini mirip dengan alkohol definisinya. Cuma kalau alkohol hidroksinya yang dilihat, kalau alkil halide itu halida yang dilihat. Jadi kalau alkohol primer berarti hidroksinya terikat pada C primer. Maka primary alkyl halide berarti halogennya, halidanya terikat pada C primer. Nah, ini kita lihat contohnya ya. Kalau C primer kan masih mengandung 2 hidrogen, di sini ada X-nya. Kalau C sekunder berarti dia masih ada hidrogennya 1. Dia mengikat 2 atom C yang lain. Kalau atom C tersier, ini C-nya mengikat 3 atom C yang lain. Ini contohnya untuk yang primary alkyl halide adalah CH3, CH2Br. Ini untuk yang secondary alkyl halide, 2 bromo propan, propen. Nah, kemudian tertiary alkyl halide di sini ada 2 bromo, 2 metil propana. Jelas ya perbedaannya. Kemudian berikutnya ada amine atau amina. Rumus umumnya adalah RNH2. Nah, amina juga terbagi ke dalam 3 kelompok ya. Yang pertama ada primary, secondary, dan tertiary. Nah, di sini ada perbedaannya dengan alkohol dan alkyl halida. Penentuan primer, sekunder, dan tersiernya itu dilihat dari atom N-nya. Nah, primary amine atau 1 derajat amina itu adalah suatu senyawa amina di mana gugus aminonya ini secara langsung terikat dengan 1 atom karbon. Nah, tapi karbonnya ini bukan suatu karbonil atau bukan CO, tapi C saja. Nah, yang primer, sekunder, dan tersier sebenarnya bisa kita lihat dari keberadaan hidrogennya. Kalau N itu kan tangannya 3. Kalau 1 dengan karbon berarti dia tinggal 2 lagi hidrogennya. Kalau sekunder, N-nya tinggal mengikat 1 hidrogen lagi. Kalau tersier, N-nya tidak mengikat hidrogen. Jadi contoh untuk primer adalah CH3NH2, sekunder CH3NHCH3. Kalau tersier CH3NCH3CH3. Jadi di sini pada atom N-nya sudah tidak mengikat hidrogen lagi, ya seperti itu. Nah, kalau amine itu mirip dengan amida. Amida rumusnya RCONH2. Kalau amina, R-nya terikat dengan NH2 langsung, tapi kalau amida itu R-nya terikat dengan karbonil. Atau dengan kata lain, kalau di amina NH2-nya terikat dengan alkil, kalau di amida NH2-nya terikat dengan karbonil. Nah, amida juga terbagi dalam 3 kelompok besar, ada primary, secondary, dan tertiary. Ini definisinya hampir sama dengan amina ya. Ini ada salah tulis ya, harusnya amida. Jadi amida primer itu adalah amida di mana gugus amidonya secara langsung terikat dengan 1 atom karbon. Tapi di sini adalah karbonnya karbon karbonil. Nah, jadi ini karbonnya sama, yaitu karbon yang alkil. Ya. Ini yang kita lihat itu sama dari sudut pandangnya itu adalah
ada tidaknya hidrogen di dalam nitrogennya ini. Jadi kalau hidrogennya ada 2 berarti dia amida primer. Kalau hidrogennya 1 sekunder. Hidrogennya sudah tidak ada lagi tersier. Ini contoh spesifiknya. Kita bisa amati ada NH2-nya, NHN. Tapi dengan catatan N-nya terikat dengan karbonil. Ini dengan gugus karbonil, N ini terikat dengan gugus karbonil. Beda dengan amina yang terikat langsung dengan R atau karbon alkyl. Berikutnya carboxylic acid halide. Nah, carboxylic acid halide ini adalah turunan asam karboksilat. Kalau kita lihat strukturnya, ini mirip dengan asam karboksilat. RCOOH itu di asam karboksilat. Tapi karena di sini halida, maka OH-nya diganti dengan X. X penggantinya itu bisa Cl, bisa Br. Contohnya CH3COCl. Atau CH3COBr, mirip dengan asam karboksilat. Berikutnya juga ada nomor 14, mirip dengan merupakan turunan dari asam karboksilat, namanya carboxylic acid anhydride. Rumusnya ini sangat simetris, antik, di RCO, OCOR. Jadi sini ada 2 gugus karbonil, ada O di tengah. Jadi oksigennya ada 3. Kalau R kita ganti dengan R, dengan metil misalnya di sini contohnya adalah CH3CO, CO, CH3. Ini kita sebut sebagai carboxylic acid anhydride. Kenapa bentuknya simetris? Karena carboxylic acid anhydride ini dibuat atau terbuat dari 2 molekul asam karboksilat. Nomor 15 dan 16 ini sangat signifikan perbedaannya, mirip dengan alkohol dan eter. Ini tiol. Kalau tiol rumusnya RSH. Kalau alkohol ROH. Nah, untuk memberikan contohnya kita tinggal ganti R-nya dengan CH3. Nah, kalau sulfida, sulfide itu S-nya di tengah. Di sebelah kiri dan kanannya alkil. Nah, kalau sulfide itu mirip dengan eter. Jadi kalau eter kan O-nya yang di tengah. Contohnya berarti untuk sulfida adalah CH3SCH3. Lanjut. Nah, ini adalah ringkasan. Ini biasanya dijadikan jebakan-jebakan dan siswa yang memahami kasus-kasus khusus ini, yang 8 ini, itu insya Allah akan menguasai soal apapun terkait dengan gugus fungsional. Ini maksudnya seperti apa sih? Jadi yang 8 ini yang sering diimprovisasi di dalam soal. Ya. Contohnya gini ya, kalau sudah tahu kan alkohol itu nama commonnya, nah nama IUPAC-nya alkanol. Jadi nanti yang ditanya itu gambarkan suatu senyawa yang mengandung gugus alkanol. Jadi mintanya tidak alkohol. Jadi alkanol itu berarti sudah otomatis kita harus ingat bahwa dia adalah suatu alkohol. Jadi ini nama commonnya, nama IUPAC-nya. Kemudian di sini ciri alkohol itu ada OH. Kemudian ether, nama IUPAC-nya alkoxyalken. Ada O di tengah, kiri kanannya alkyl. Aldehyde kita sebut dengan alkanal. Contohnya COH gugusnya ya. Atau kalau dipadatkan CHO. Nah, ini yang biasanya jadi jebakan. Kemudian keton atau disebut dengan IUPAC-nya alkanon. C double bond O atau dimampatkan menjadi CO seperti ini. Carboxylic acid, nama IUPAC-nya alkanoic acid. COOH atau dibikin mapat menjadi COOH atau CO2H. Ester, alkyl alkanoid, COO. Ya, kalau dibikin mapatnya seperti ini, kemudian atau juga dibikin CO2 strip. Alkyl halide kita sebut dengan haloalkana. Nah, ini cirinya X ya, struktur gugus fungsinya X. Kemudian cyanide atau nitril IUPAC-nya ini CN. Kalau digambarkan tanpa ada angka 3 atau kalau digambarkan secara lengkap ini C triple bond N seperti itu. Ini adalah contoh-contoh penulisan yang lain dari gugus fungsional. Nah, sekarang penerapannya seperti apa? Nah, ini ada
satu contoh soal ya. Ini kalau ada soal seperti ini, biasanya pertanyaannya berikan atau identifikasi gugus fungsi apa saja yang terdapat pada senyawa tersebut. Nah, kita lihat di sini ada Br. Nah, kita lingkari, berarti Br itu adalah gugus fungsinya. Ya. Nah, ini adalah suatu senyawa alkil halida. Tapi ingat, kalau alkil halida itu kan tadi ada 3 tipe, ada primer, sekunder, dan tersier. Nah, sekarang kita lihat Br itu terikat dengan karbon jenis apa? Ternyata karbon sekunder, karena dia hidrogennya tinggal 1 di sini. Ya. Jadi kita sebut ini sebagai alkil halida sekunder. Kalau yang ini lingkari gugus fungsinya dan beri nama masing-masing gugus fungsinya. Kita lingkari yang ini, kemudian juga ada yang OH dan CN. Kita tahu bahwa kalau CHO tadi adalah suatu senyawa aldehid, bukan senyawa alkohol ya. Jadi jangan sampai terkecoh. Kemudian sini berarti ini ada aldehid. Kemudian OH. Nah, OH di sini nempel pada C sekunder, maka namanya secondary alkohol. Ya, ini CN itu adalah nitrit atau cyanide. Jadi ketika memberi keluarga untuk alkohol dan untuk alkil halida, kita ingat jenisnya. Jadi nanti kalau ada soal kalian lupa memberikan primary sekundernya, maka itu nilainya adalah setengah dari yang seharusnya. Nah, kita sampai pada klasifikasi gugus fungsional. Gugus fungsional dari 16 yang kita pelajari ini plus 2 ya, alkena dan alkona, dikelompokkan ke dalam 4 kelompok besar. Nah, tujuan dari pengelompokan ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengenal suatu senyawa tersebut. Pertama adalah gugus fungsi yang mengandung gugus fungsi karbon-karbon multiple bond. Multiple bond di sini berarti ada ikatan rangka 2 atau rangka 3. Yang termasuk ke dalam keluarga ini adalah alkena, alkona, ada rangkap 3-nya, dan arena, ada rangkap 2-nya. Kelompok yang kedua, gugus fungsi yang mengandung karbon single bonded to elektronegatif atom. Jadi karbon yang terikat dengan atom elektronegatif, tapi ikatannya tunggal. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah alkohol, yaitu C-nya terikat dengan O, ether, C-nya terikat dengan O, alkyl halide, C-nya terikat dengan halogen, elektronegatif ya, amine, C-nya terikat dengan N, sulfide, C dengan S, thiol, C dengan S. Nah, kalau nitril masuk ke dalam kelompok yang ketiga, yaitu gugus fungsi yang mengandung karbon multiple bond to elektronegatif atom. Kalau tadi single, sekarang multiple, berarti nitril tadi C triple bond N. Kelompok yang terakhir adalah gugus fungsi yang mengandung karbon oksigen double bond. Jadi atau kita sebut dengan carbonyl group, gugus fungsi karbonyl. Termasuk ke dalam kelompok ini adalah aldehyde, ketones, carboxylic acid, esters, amides, carboxylic acid anhydride, carboxylic acid halide. Nah, itulah materi gugus fungsional. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa memberikan pertanyaan, bisa nanti pada saat Zoom kalau ada Zoom ya, ataupun dengan menggunakan pertanyaan via WA, Telegram, Google Classroom, dan YouTube. Nah, saya berharap ya ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak materi gugus fungsional ini sebelum kita masuk ke Zoom ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa punya waktu untuk Zoom yang kita jadwalkan nanti. Nah, ini tolong dituliskan di dalam komentar YouTube nama dan kelasnya. Itu sebagai bukti kalian sudah menyimak ini ya, menyimak materi ini. Dan itu juga akan dijadikan sebagai bukti kehadiran. Ya, kalau kalian tidak menyimak, tidak menuliskan nama dan kelas, berarti kalian sama sekali tidak membuka link ini. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga Allah memberikan kemudahan buat kita dalam mempelajari suatu materi atau suatu ilmu. Terima kasih atas semangatnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.